Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat datang para pemimpin perubahan. Pada hari ini saya akan membersamai Bapak dan Ibu terkait dengan overview agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Tetapi sebelumnya ada bagusnya kita kenalan dulu Ibu Bapak ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tidak cinta maka tidak akan tumbuh kreativitas itu. Baik, saya adalah Sri Wahyuni MPD, salah satu widya iswara ahli utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping itu saya juga seorang mahasiswa madya untuk penguatan ideologi Pancasila, kemudian aktif juga pada penyuluh anti korupsi, serta salah satu instruktur penetapan atau penguatan nilai-nilai Pancasila. Kemudian salah satunya juga adalah instruktur penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dibina oleh Lemhanas RI. Baik Ibu dan Bapak, selanjutnya untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka kita akan coba lihat menurut aturannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktur kepemimpinan, maka sesungguhnya setiap tahapan pelatihan dalam struktur kepemimpinan tersebut, baik diklat PKN 1, kemudian PKN 2, PKA sampai dengan PKP, semuanya memiliki 3 materi utama. Yang pertama adalah materi dasar, kemudian ada materi pilihan, dan yang ketiga adalah materi pelatihan inti. Dan hari ini pada overview ini saya akan bersama Ibu dan Bapak mengenai bagaimana pelatihan inti pada pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu fokus pada 4 agenda. Agenda pertama berisi kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua berisi kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga berisi pengendalian pekerjaan, dan agenda keempat tentang aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan fokus pada bagaimana pembelajaran agenda 1. Agenda ini Ibu dan Bapak membekali kita semua dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai, konsepsi bela negara, moral, etika, konteks penguatan kedisiplinan, dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Dalam rangka pemberian pemahaman agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dilakukan overview yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan terkait dengan pembelajaran agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Pelatihan ini Ibu dan Bapak untuk memberikan pembelajaran agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, ada 2 materi yang harus Bapak Ibu lalui. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Selain itu, melalui coaching dan mentoring, peserta juga melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan mengembangkan strategi pengembangan potensi diri yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita memulai dengan materi 1, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Apa saja yang ada di dalamnya?
Jadi kita lihat dari deskripsi singkatnya Ibu Bapak. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami, mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Dalam mata pelatihan ini secara terpisah dan mandiri juga dilaksanakan mentoring dan coaching strategi pengembangan potensi diri. Hasil belajar yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini nantinya Bapak dan Ibu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam pengendalian pelayanan publik di instansi masing-masing. Indikator hasil belajarnya ada 9 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah memetakan sikap perilaku kepemimpinan. Yang kedua, menyusun strategi pengembangan potensi diri yang Ibu Bapak miliki masing-masing. Ketiga, mengembangkan potensi diri. Keempat, menjelaskan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kelima, menjelaskan bela negara dalam sejarah kemerdekaan. Keenam, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah aparatur sipil negara dalam sejarah kemerdekaan. Yang ketujuh, menjelaskan tujuan keterkaitannya dengan visi Pancasila negara serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang kedelapan, menjelaskan etika dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Dan yang kesembilan, bagaimana menganalisis penerapan pemerintahan dan etika integritas pengendalian pelayanan publik. Adapun materi pokoknya ada 6. Nanti kita akan bersama-sama mengupas tuntas. Yang pertama terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, kita membahas bela negara dalam sejarah kemerdekaan. Yang ketiga adalah nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah kemerdekaan aparatur sipil negara dalam sejarah. Dan yang keempat, tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Dan yang kelima adalah etika dan integritas aparatur sipil negara, serta yang terakhir adalah penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Jadi itu dia untuk materi yang pertama Ibu dan Bapak. Kita berlanjut ke poin kedua, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Di sini adalah materi kedua yang bersama-sama akan kita kupas tuntas Ibu dan Bapak. Di mana deskripsi singkatnya adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cita-cita tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya hasil belajarnya adalah diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, di sini ada 4 saja indikator hasil belajarnya Ibu Bapak. Yang pertama adalah Ibu Bapak diharapkan atau mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dan yang ketiga adalah menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Ada 4 juga materi pokoknya Ibu dan Bapak ya. Yang pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dan yang ketiga adalah aspirasi publik
dalam perspektif sila-sila Pancasila, serta yang terakhir adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Jadi kesimpulan dari overview kita adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara menegaskan bahwa pemimpin aparatur sipil negara masa kini harus mampu menginternalisasi nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, serta memiliki semangat bela negara yang tercermin dalam komitmen, dalam integritas, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya memperkuat identitas nasional, Ibu dan Bapak, akan tetapi juga membangun karakter kebangsaan, tetapi juga menjadi pondasi, membangun birokrasi yang berdaya saing, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan bermartabat. Sekian tentang overview hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.